Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari sebelum kita memulai mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk mata kuliah kali ini, Bapak mengampu mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah, yang mana pada pertemuan awal ini sekilas Bapak akan memberikan instruksi tentang siapa Bapak ini. Jadi yang pertama, kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Jadi nama Bapak Budiono Santoso, kelahiran Pamekasan 25 Oktober 81, bertempat tinggal di Piranha Residen Blok C7 Malang. Pendidikan S1 di Universitas Gadjayana Malang, S2 di UIN Maliki Malang, dan sekarang Bapak lagi menyelesaikan S3 di UIN Maliki Malang. Pekerjaan Bapak yaitu dosen di STIS Riyadul Jannah Mojokerto, dan juga Bapak sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Agung Al Mubarok Malang, dan channel YouTube Bapak adalah Tafsir Jenius, dan Ketua LDNU Lowaru Malang, dan sekarang menjadi Wakil Ketua MWCNU Lowaru Malang. Itu sekilas tentang Bapak dan silabus yang akan kita pelajari ke depan tentang pengantar manajemen bisnis syariah ini. Ada kurang lebih 14 bab yang mulai dari pendahuluan yang kita sekarang ini bahas. Ada paradigma manajemen bisnis syariah, dan bab ketiga ada etika bisnis syariah, keempat kepemimpinan bisnis syariah, kelima etos kerja bisnis syariah, keenam studi kelayakan bisnis, dan yang ketujuh perencanaan bisnis syariah. Kemudian kita akan adakan UTS. Pertemuan yang ke-8 nantinya yaitu pengorganisasian bisnis, ke-9 mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia, dan yang ke-10 mengelola keuangan bisnis syariah, yang ke-11 mengelola pasar, yang ke-12 pengawasan bisnis syariah, dan yang ke-13 kinerja bisnis syariah, dan yang ke-14 mengelola bisnis yang berkelanjutan. Baru kemudian kita akan menginjak kepada UAS. Pada bab 1 ini yaitu pendahuluan yang akan kita bahas yaitu ada 5 item. Yang pertama, terminologi istilah, apa itu manajemen bisnis syariah. Yang kedua, teologi manajemen bisnis syariah. Dan yang ketiga, bisnis syariah bagian dari kehidupan umat. Dan yang keempat, bisnis syariah memerlukan manajemen. Dan yang kelima, manajemen bagian dari syariat Islam. Baiklah, apa sih terminologi istilah itu? Yaitu kita memulai dari apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang asal katanya yaitu manajemen, yang memiliki arti seni. Seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu, kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia
yang mana manageri, yang berarti mengendalikan. Dan yang kedua yaitu bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris, business ya, yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial dan lain sebagainya. Bisnis juga berarti aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Dan apa itu syariah? Syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara atau syariat yang berarti the Muslim law atau hukum Islam. Syariat juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jadi setelah dari ketiganya kita sudah mengetahui setelah istilah, mari kita simpulkan bahwasanya manajemen bisnis syariah adalah pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Teologi manajemen bisnis syariah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 61. Qala ya qaumi ibudullaha ma'lakum min ilahin ghairuh wa ansa'akum minal ardi. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Bumi tempat kita tinggal di dunia ini, menurut keyakinan agama Islam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah menyiapkan dan mengatur segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia sebagai khalifatu fil ardi. Dengan selengkap-lengkapnya, ada tanah, ada air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan, tambang, mineral, dan lain sebagainya. Manusia yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi ini, di atas dunia ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, maka manusia memerlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern sekarang ini disebut manajemen ya. Jadi manajemen dalam pandangan Islam mengandung pengertian segala sesuatu yang harus dilakukan secara baik, teratur, tertib, rapi, dan benar. Tidak boleh dilakukan secara asal-asalan ya. Apapun itu bentuk kebaikan yang kita lakukan tanpa dimanajemen dengan baik, maka kebaikan itu akan dikalahkan oleh kebatilan. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu bin nidhami. Jadi kebenaran yang tanpa dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Ya. Hal tersebut sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Taala yuhibbu idza amil ahadukum amalan ayyut kinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqon, yaitu baik, teratur, tertib, rapi, benar, jelas, tuntas. Jadi manajemen di sini diartikan melaksanakan pekerjaan secara itqon dengan baik, teratur, tertib, rapi, benar, jelas, dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam Islam. Dan bahkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ya'la, melaksanakan manajemen itu merupakan suatu kewajiban. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Kata ihsan di sini
mengandung makna melaksanakan sesuatu secara maksimal dan optimal, tidak setengah-tengah, tidak separuh-separuh, apalagi asal dikerjakan saja. Bekerja yang dimaksud di sini adalah bekerja yang benar-benar berkualitas prosesnya dan bermutu hasilnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis syariah bagian dari kehidupan umat. Bisnis syariah memerlukan manajemen dan bisnis syariah manajemen bagian dari syariat Islam. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah yang akan mensukseskan kalian di masa yang akan datang. Kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.